Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Novriandi, NIM 2204-2201, berasal dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan program variabel global yang telah dipelajari pada pertemuan 10, yaitu mengenai materi pemrograman modular untuk memenuhi tugas pada pertemuan ke-11 pengantar coding. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pemrograman modular. Pemrograman modular adalah suatu teknik pemrograman yang membagi program yang biasanya berukuran besar menjadi program yang lebih kecil. Nah, dalam pemrograman modular ini terdapat fungsi. Fungsi itu adalah subprogram yang menerima data input dan melakukan perhitungan dari data yang kita masukkan. Terdapat dua variabel dari fungsi, yaitu variabel lokal dan juga variabel global. Dalam mendeklarasikan sebuah fungsi, dapat dideklarasikan sebagai variabel-variabel yang akan digunakan dari fungsi tersebut. Variabel ini biasa disebut sebagai variabel lokal. Sedangkan variabel global adalah variabel yang didefinisikan dalam program utama dan dapat digunakan di program utama tersebut maupun di sub-sub program lainnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan program modular variabel global. Yang pertama kita ketik nama kode terlebih dahulu. File program global 1.c. Program dengan variabel garis miring. Nah, kemudian kita masukkan include kita memasukkan library include studio.h ini. Kita perlu memasukkan library ini karena library ini pada dev.c ini biasanya digunakan untuk operasi input ataupun output. Nah, jika tidak menggunakan library ini, maka perintah on input ataupun output tidak akan bisa kita jalankan. Kemudian kita ketik in lalu kita ketik void tambah void Nah, kita mengetik void tambah void ini untuk memasukkan void ini sebagai prosedur yang berfungsi untuk tidak mengembalikan nilai output yang didapat dari program yang dijalankan. Lalu kita ketik main. Nah, fungsi main ini berfungsi untuk sebagai blok atau kode yang nantinya akan dijalankan. Saat program akan dieksekusi, kode apapun yang di dalam main ini akan langsung dapat kita jalankan. Lalu kita buka kurung kurawal.
kita klik print f nilai awal i, buka kurung, nilai awal i sama dengan d persen d di belakangnya kita beri tanda koma. Kemudian kita ketik i plus sama dengan 9. Kita kembali ke f kurung nilai, kemudian kita ketik nilai i kini, nilai Nah, kode printf ini kita gunakan untuk menampilkan output ke layar komputer. Fungsi printf ini terdapat pada library studio.h, sehingga ketika kita diharuskan untuk menginput library studio.h ini di awal tadi agar kita bisa menggunakan fungsi printf. Kita klik tambah, kemudian kita klik kembali printf, dengan persen d garis miring n, lalu kita beri tanda koma di belakangnya. Tambah kembali, lalu kita ketik void tambah void seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Kita perlu memasukkan void tambah void ini sebagai prosedur yang berfungsi. Lalu kita ketik void tambah void,
Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, kita perlu memasukkan void ini sebagai prosedur yang berfungsi untuk tidak mengembalikan nilai output yang didapat dari program yang dijalankan. Kemudian kita buka kurung kurawal. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan program variabel ini, lalu kita mendapatkan output seperti berikut. Nah, nilai awal I yakni 174, nilai I kini 181, nilai I kini 182, dan nilai I kini 183. Dari output ini dapat terlihat bahwa I hanya dideklarasikan di atas program dan tidak dideklarasikan lagi dalam fungsi main maupun tambah. Hal ini karena I merupakan variabel global yang dapat digunakan pada kedua fungsi tersebut. Namun, variabel global haruslah dideklarasikan sebelum definisi fungsi yang nantinya akan dijalankan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembuatan program variabel global untuk memenuhi tugas pertemuan ke-11 pengantar coding. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.